Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 1 Desember 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame monthly untuk kita bahas indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya pergerakan indeks dolar selama pergerakan di bulan kemarin, yaitu bulan November ya, karena ini kan sudah memasuki bulan Desember. Ada pullback position di mana candle sebelumnya Oktober low-nya ada di 105.36. Dan kemudian untuk bulan November berhasil breakout ya, membentuk low baru yaitu di kisaran area 102.46. Kemudian low-nya high-nya juga semakin rendah, ada di posisi 107.11. Dan ada bearish engulfing membentuk tekanan seller momentum yang sangat kuat ya. Bahkan dari dua candle yang terjadi dari bulan September dan Oktober, body candlenya di break ya oleh satu candle yang terjadi di bulan November. Ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan ya. Menurut saya selama pergerakan 1 tahun ya, dari posisi sebelumnya di sini open price 2023 ya, bulan Januari itu setelah dia ada kenaikan dan terjadi penurunan sehingga membentuk low di bawah 102.46. Dan seperti biasanya karena ada pembentukan bearish engulfing, saya akan melihat atau mencari informasi, artinya area koreksinya ya. Selama bulan Desember ini kita tandain dulu di low-nya di 102.48, kita samakan ya. Oke, 102.467. Oke, jadi di posisi ini saya akan masukkan area 38,2 ya posisinya. 23,6 enggak usah. Oke. 38,2. Nah ini. Jadi ada 3 level 4 level ya. Yang pertama 23,6%. Ada di 103.61, kemudian 104.33 sampai area golden level. Dengan tujuan ketika ada kenaikan menuju level tersebut, kita akan melihat sejauh mana di time frame daily ya, ataupun di time frame yang lebih kecil, apakah ada momentum penerusan daripada tren turun dari pergerakan indeks dolar ini. Itu tujuannya. Jadi ketika ada bearish engulfing, dengan harapan kita melihat adanya dia tekanan bullish ya, atau koreksi menuju ke area 23,6, 38,2 sampai dengan golden level, mana dulu nanti ada pembentukan baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, trend set down di time frame daily ataupun 4 jam ataupun 1 jam yang menunjukkan aktivitas continuation atau penurunan dari pembentukan impulsif bearish yang memakan di pada candle warna hijau. Itu gambarannya. Jadi secara keseluruhan menurut saya bulan Desember memberikan dampak atau dorongan indeks dolar masih dalam tren bearish dan dalam tekanan seller. Karena selain daripada technical, fundamental juga menunjukkan bahwasannya si Jeremy Powell ini ya terlihat tahun 2024 akan memangkas ya tingkat suku bunga dari 5,5% ya, tujuannya seperti itu, artinya sikap dovish lebih banyak akan terjadi di tahun depan. Bahkan Desember ini juga tidak akan menaikkan suku bunga dan mempertahankan suku bunga yang ada. Itu akan menekan indeks dolar secara keseluruhan. Dan kalau kita perkecil seperti ini ya, indeks dolar sudah terjadi penurunan dan berada dalam area 50%. Menurut saya kuat potensinya akan berada dalam jalur trendline bawah ya, atau mendekati level 100 sampai dengan 90 dolar posisinya. Oke. Sekarang kita akan turunkan ya di time frame, langsung aja kita lihat di time frame daily yang posisi kemarin ya, kita lihat dulu. Oke. Di posisi time frame daily ini menarik ya menurut saya, karena ada 3 in setup terjadi pergerakan di
setelah hari Selasa ya, hari Selasa dan Rabu ada buyers momentum, bahkan di posisi hari Kamis kemarin high-nya lebih tinggi, ini terjadi pullback, artinya arah pergerakannya saat ini bullish untuk koreksi untuk indeks dolar itu sendiri. Dan ini saya akan update high-nya ini ya, yang di break dan membentuk high baru di 105.59. Batas breakoutnya ini ya udah di break, maka arah pergerakannya kuat bullish. Dan selanjutnya saya rubah di bawah untuk menunjukkan seberapa kuat bullish momentumnya. Kalau breaknya di bawah 102.82 baru di situ menunjukkan penurunan terjadi kembali. Dan batas low-nya di sini saya geser ke atas lebih tinggi di 102.71. Hari Kamis membentuk impulsif bullish yang sangat kuat, memungkinkan hari ini market indeks dolar masih dalam kecenderungan bullish. Oke. Sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa memang terlihat bergerak terbatas ya. Artinya setelah tadi ada open gap down dan posisi sekarang akan berusaha menutup gapnya ini ya. Ini akan coba ditutup dari pergerakan sekarang. Maka secara langsung pun kalau kita perhatikan dengan harapan kita kan kemarin di sini ada order block ya, ada penolakan, tapi di sini tidak ada candle terbentuk atau menunjukkan koreksi ya sebelum dia naik kembali dan masih mempertahankan dari pergerakan impulsifnya. Itu posisi yang terjadi di hari Kamis kemarin. Oke, dan order block 4 jam juga di break ya, breakout order block sekarang. Menurut saya potensi selanjutnya yang akan dikejar ya sebelum ada reversal candle, karena baru muncul 3 in setup ya mengarah pergerakan di mana masih dalam kecenderungan bullish pasca terjadinya breakout trend line. Oke, sekarang kita akan coba cari informasi yang lebih akurat ya. Kita lihat dulu di time frame 1 jam. Kita coba identifikasi. Oke, kita lihat di posisi ini memang belum menutup gap secara keseluruhan ya. Market belum menutup gap dan masih bergerak konsolidasi, bergerak terbatas. Belum ada perubahan yang cukup signifikan sampai dengan saat ini. Selanjutnya menurut saya sih akan kuat menguji strong high ya. Akan menguji strong high, dan kalau saya lihat dari sisi kiri ini ada selanjutnya yang akan diuji ya. Ada order block juga di posisi ini. Ini sebenarnya udah direspon di posisi kemarin, tapi apakah kuat sekali lagi ya akan menguji area ini? Kita akan tandain dulu berkisaran antara 103.71 sampai 103.58. Kalau posisi ini ada penolakan kembali ya di area tersebut, maka memungkinkan indeks dolar akan kembali lagi bearish. Tapi secara keseluruhan saya melihatnya posisi saat ini masih konsolidasi ya, belum ada perubahan. Jadi kita akan lihat apakah area order block yang berkisaran antara 103.71 sampai dengan 103.58 masih menunjukkan aktivitas bearishnya dari area tersebut. Karena trennya indeks dolar ini adalah tren bearish gitu ya. Trennya masih bearish dan trading range-nya sudah terlihat posisinya sekarang, batas atas dan batas bawahnya ya. Ini area key supportnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini adalah key resistance 104.21 sampai dengan 102.46. Jadi posisinya masih dalam trend bearish. Terakhir ada breakout structure. Oke, tinggal kita lihat sekarang sudah masuk ke area golden level ya. Tinggal kita lihat apakah ini akan terjadi penurunan berlanjut menunjukkan aktivitas bearishnya. Ya, ada konfirmasi kuat maka dia bergerak turun. Secara keseluruhan saya masih melihatnya indeks dolar ini masih dalam tren bearish. Tinggal cari konfirmasi aja untuk memperkuat tekanan seller momentum dari indeks dolar ini. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan ya. Selanjutnya kita akan membahas Euro USD. Oke, untuk market Euro USD di time frame monthly ya, perubahan dari candle sebelumnya di bulan Oktober membentuk long legs doji ya, dan konfirmasinya ini udah sangat kuat. Adanya buyers momentum yang sangat tinggi di bulan November hingga pergerakannya ditutup di level 1.08851. Ini menurut saya potensinya masih sangat kuat ya di bulan Desember ya, masih sangat bullish tentunya, tapi tidak menutup kemungkinan dia bergerak koreksi ya.
Dan sekarang kita akan pindahkan dulu high monthly-nya di bulan November di 1.10171 dan low-nya ada di posisi 1.05165. Jadi impulsif ini tentunya sudah berhasil breakout di atas 1.08433 ya di sini ya. Maka di situ menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Makanya saya katakan dengan adanya dia breakout daripada candle di bulan sebelumnya ya, yaitu di bulan September, open bearish-nya ini di breakout oleh candle impulsif bullish, itu menunjukkan arah pergerakan naik. Karena di posisi ini juga pembentukannya morning star ya, bullish, dan tentunya ini akan mendorong tekanan buyers yang cukup kuat. Tapi tidak menutup kemungkinan dia koreksi dulu ya atau turun. Nanti kita akan coba cek kondisinya dari pergerakan Euro USD ini seberapa besar dari penurunannya. Dan seperti biasanya kita bisa tarik menggunakan Fibonacci retracement seperti ini. Ini adalah target koreksinya ya. Kita masukkan dulu yang di level atas 10.171. Kita samakan dulu angkanya 10.171 ya. Oke. Nah, ini adalah area koreksinya. Kita masukkan dulu 38,2 ya angkanya di situ di 1.07998 ya sampai dengan 1.07327 ataupun 1.06655. Itu adalah area koreksi yang bisa kita pantau selama pergerakan satu bulan ini. Oke. Dan sekarang kita akan coba cek di time frame daily ya. Kita lihat karena terakhir saya melihatnya ada perubahan. Nah, ini ya ada dorongan seller yang cukup kuat ya yang terjadi selama 2 hari, khususnya hari Rabu dan hari Kamis, dan terjadi pullback ya. Yang awalnya momentum buyersnya kuat, kemudian di hari Rabu candlenya bearish dan memungkinkan dia terjadi penurunan yang cukup signifikan. Karena kita lihat ya di indeks dolar tadi hari Kamis candlenya impulsif, maka terjadi Euro USD candlenya impulsif bearish dan terjadi pullback. Ini arahnya bearish ya, arah bearish tapi trennya masih bullish. Arahnya bearish dan trennya ini kayaknya sudah berubah tren. Nanti kita akan cek di time frame yang lebih kecil ya untuk kita melihat untuk trading intraday kita. Low-nya saya geser dulu karena membentuk low baru yang lebih rendah di posisi hari kemarin, strong low di sini. Oke, ada di posisi saat ini 1.08792 dan yang di atas di sini saya geser juga di 1.09839. Kemudian open bearish-nya saya geser di sini di 1.09692 dan informasi yang bisa kita dapatkan area 1.09535 batas breakout-nya di break impulsif, maka saya katakan kekuatan sellernya ini sangat kuat ya di posisi hari kemarin. Oke, datanya udah kita tandain. Sekarang kita akan turunkan di time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat di time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam dari pergerakan Euro USD ya. Yang pertama, di sini kan kita tandain level daripada key supportnya kan ada di sini ya terakhir. Jadi secara keseluruhan kalau time frame 4 jam masih memiliki kecenderungan bullish ya. Masih memiliki kecenderungan bullish meskipun sudah breakout daripada trend line. Dan area zona buy di posisi kurang lebih di 1.09225 sampai dengan 1.09068 tidak terjadi penolakan ya. Candlenya masih impulsif dan data terakhir di sini menunjukkan penurunan yang masih sangat kuat dan ada penolakan buyers, ada bullish engulfing, maka ini menjadikan acuan untuk batas breakoutnya ya, saya akan tandain di sini. Jadi area ini kalau di breakout maka di situ Euro USD bisa kembali lagi bullish atau menguji di level lebih tinggi lagi ya. Itu sebentar kita tandain dulu. Adapun kalau posisi terakhir di sini juga dari pukul 13.00 sampai nanti berganti 17.00 ada tekanan seller juga ya. Ini saya akan batasin atasnya juga. Jadi dua informasi ini yang menjadikan pergerakan ini seperti konsolidasi ya atau bergerak terbatas. Batas atas batas bawah berada di level 1.08851
sampai dengan 1.09106. Jadi kalau nanti area tersebut mana dulu yang di breakout maka menunjukkan kekuatan bullish terjadi. Coba kita cek di time frame 1 jam. Nah, itu ya. Terlihat di sini untuk order block berikutnya ada di kisaran 1.08733 ya. Kalau posisi ini batas breakout bawah ini ya 4 jam di break, maka memungkinkan menuju order block atau di zona buy di area sini ya. Tetap cari informasinya, cari konfirmasinya. Kalau area tersebut ada bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, maka memungkinkan dia akan naik ya, naik atau ketika sudah break trendline minimal menguji retest di area trendline tersebut. Dorongannya ke sana. Dan ketahanan terakhir untuk tren bullish ini ya ada di posisi ini ya, di area ini di 1.08522. Itu adalah pertahanan terakhir untuk Euro USD ini ya. Jadi kekuatannya masih ada untuk bullishnya, tinggal kita lihat konfirmasinya aja. Jadi kalau tidak ada break di bawah 1.08851 tapi dia breakoutnya di atas 09106, maka dia kuat banget akan terjadi kenaikan minimal menguji area resisten tersebut ya, yaitu berkisaran antara 1.09633 sampai dengan 1.09679. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk market Euro USD ya, dan selanjutnya kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD ya di time frame monthly, ini polanya sama dengan Euro USD. Adapun candle spanning top itu terbentuk di bulan Oktober ya, dan impulsif bullish terjadi di bulan November. Jadi ini menunjukkan aktivitas bullish kembali ya, ada pullback position di mana high di candle sebelumnya di bulan Oktober 1.23374 terjadi breakout dan membentuk high baru di atas yaitu 1.27330. Kemudian low-nya lebih tinggi berada di level 1.20956. Dengan adanya buyers momentum yang sangat kuat di time frame monthly khususnya di bulan November ya, maka menurut saya gambaran saya di bulan Desember tren masih bullish. Adapun koreksi nanti kita akan lihat dan kita kawal dari tiap minggunya dan tiap harinya. Oke. Sekarang kita turunkan langsung di time frame daily ya, seperti apa kondisinya untuk hari ini. Kita cek dulu untuk GBP USD di time frame daily. Sebentar saya bersihkan dulu. Oke. Yang pertama di sini ada pembentukan evening star ya, dimana longlist doji dikonfirmasi oleh impulsif bearish ya, tapi dari sesi Asia ini yang bergerak masih di dalam range candle impulsif bearishnya dan terjadi pullback position ya, low-nya di break membentuk low baru di kisaran 1.26035 dan di posisi ini menurut saya tren daripada GBP USD masih tren bullish. Jadi wajar kalau saat ini masih menunjukkan tekanan buyers dari sore sampai dengan dari pagi sampai dengan sore hari ini. Dan catatan kita di mana batas breakout daily sudah di break di posisi 1.26265. Body candle yang break ya, ini artinya kuat banget seller momentumnya. Harusnya untuk GBP USD memiliki potensi bearish ya, masih memiliki potensi bearish, tapi nanti lebih tepatnya kita akan cek di time frame yang lebih kecil. Takutnya juga evening star ini atau impulsif ini hanya bergerak dalam satu hari aja. Seperti ini kan terlihat ya, rally base rally, dan ini juga bisa terjadi hal yang seperti itu gitu. Oke, sekarang kita akan coba pindahin ini dulu ya, batas atas daripada impulsif bearishnya yaitu di 1.26942. Oke, sekarang kita akan coba lihat di time frame 4 jamnya. Ya, ternyata di sini menjadikan zona buy, responnya cukup bagus ya. Dan sudah terjadi kenaikan area yang berkisaran antara 1.26482 sampai dengan 1.26080. Pergerakannya sekarang masih dalam bullish dan order block time frame 1 jam nanti kita akan cek ya apakah konfirmasinya muncul, karena setelah dia bearish engulfing di sini candlenya kan semakin turun
dan berada dalam long legs doji, dan dia bergerak bullish pasca terjadinya perubahan warna body candle. Dan body candle daripada seller juga semakin mengecil, berubah bullish. Ini menunjukkan konfirmasi yang cukup kuat, dia bergerak naik. Cuman ini kan batas naiknya sampai berapa kan gitu pertanyaannya. Selama tidak ada tekanan seller ya, atau pembentukan di bawah ini 1.26440 ya, ini kan batas breakout selanjutnya. Ini saya akan geser. Ini nanti akan berganti pukul 17.00. Jadi kalau candle berikutnya di area 1.26440 di breakout bearish, maka dia gagal bergerak naik sampai dengan area resisten kuncinya. Itu menurut saya ya. Sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam. Kita lihat. Nah, ini posisinya ya. Ya, ada konfirmasinya banyak di posisi ini, maka dia bergerak naik cukup kuat dari order block. Karena kalau kemarin bergerak breakout di bawah 1.26004, maka trennya bisa dikatakan tren bearish, dan sekarang lagi menunjukkan aktivitas bullish kembali ya. Ya tentunya kalau untuk area pemantauan masih sama ya, belum ada perubahan, karena saya melihatnya zona buy ini sudah direspon gitu loh. Jadi ke bawahnya juga pertahanan terakhirnya ada di posisi 1.26004. Ininya di situ. Jadi kalau area ini di breakout, trennya akan bearish kembali ya, maka ada koreksi di bulan Desember ini. Itu gambarannya. Ya, dan sekarang masih dalam posisi bullish. Terakhir di sini juga ada bullish engulfing, masih memungkinkan harga masih dalam posisi penguatan. Oke, adapun kalau kita mau memaksa untuk mengambil potensi koreksinya ya, atau retestnya, kita bisa tarik dengan menggunakan Fibonacci retracement ya, seperti ini ya. Di situ ada area golden level, ada area 786 ya. Di area tersebut bisa dipantau apakah di area-area tersebut, baik di 1.26655 sampai dengan 1.26801 ya, apakah ada potensi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, trend set down, bisa dijadikan acuan untuk counter trendnya, karena trennya kan masih bullish. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk GBP USD. Selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen di bulan November ya, ditutup di candle impulsi bearish, dan catatan kita di sini ada reversal candle, ada bearish engulfing. Jadi gambaran saya bulan Desember masih dalam kecenderungan bearish, tandanya seperti itu. Bahkan ini sudah di breakout ya untuk low di bulan Oktober ya, di break oleh candle di bulan November, maka terjadi pullback dan konfirmasi reversalnya jelas ada bearish engulfing. Dan kemudian high-nya meskipun lebih tinggi, tapi momentum sellernya lebih kuat. Ini yang menunjukkan aktivitas pelemahan terhadap USD Jepang Yen. Sekarang kita akan lihat di time frame daily. Kita identifikasi dulu ya time frame daily. Nah ini ternyata kalau kita lihat, ini kan masih di dalam trend bullish channel ya, dan sudah keluar dari trend line bawah, jadi memungkinkan seperti ini. Nah ini akan menguji kuat trend line bawah nih. Kalau posisi trend line bawah ini di breakout, maka akan menunjukkan kecenderungan bisa terjadi bearish kembali ya, maksudnya seperti itu. Kita tandain dulu posisinya. Oke, sekarang kita lihat dulu di time frame daily. Nah, di time frame daily ini ada bullish engulfing ya, ada pullback juga mendekati trend line, sudah terjadi pullback. Kita akan tandain dulu. Strong high ada di 148.52, kemudian low-nya lebih tinggi juga di area 146.84, dan posisinya udah break daripada candle terakhir. Ini momentumnya cukup kuat, ada pembalikan ya, atau reversal candle bullish engulfing. Ya secara keseluruhan sebenarnya kalau kita lihat mengacu pada chart pattern, ini harusnya dia bergerak naik dulu gitu. Ya, naik dulu sampai area berapa? Nah, ini PR-nya kita nanti kita akan cek di sini nih. Ya, karena di sini kan ada resisten kunci. Kalau ini di breakout, maka tren akan kembali lagi bullish, bisa kemungkinan menuju trend line atas. Itu posisinya. Sekarang kita lihat dulu time frame 4 jam. Kita bertahap ya, kita cek dulu. Oke. Yang pertama di time frame 4 jam ya, ini zona sell sudah direspon cukup bagus penurunannya hingga sampai area 147 ya, poin 60. Zona sell sudah direspon
cuman dorongannya tidak melanjutkan hingga area terendahnya atau strong low-nya. Oke, kita hapus dulu posisinya, zona sell-nya. Dan hari ini masih konsolidasi ya, masih bergerak terbatas dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Sekarang kita akan coba cari informasi di time frame 1 jam dulu ya, kita lihat dulu. Nah ini konsolidasinya nih, harus keluar daripada zona konsolidasi ini gitu gambarannya. Karena kalau secara tren setelah terjadinya break of structure dan posisinya juga sudah ngambil area inducement ya istilahnya di posisi ini di 147.71, itu menyempurnakan tren bearish lebih kuat ya. Jadi kita tinggal tunggu aja area untuk reversal candle ya atau pembalikan dan baru tersentuh order block yang ada di time frame 1 jam ini gitu. Dan ini kan sudah ada bearish engulfing, tapi rata-rata pergerakan ini adalah konsolidasi. Jadi nanti kita cek nih di area ini, area konsolidasinya ya, apakah berhasil breakout di atas. Karena di sini menurut saya ketahanan terakhirnya itu ada di posisi ini nih. Karena ini kan banyak area yang sudah diambil ya. Nih atau area compression terjadi di sini, yang baru fresh ada di atas ini nih. Nah, ini bisa jadikan zona sell sampai dengan area key resistennya. Makanya ini kita lihat kalau ini posisinya dia breakout di bawah 147.60, maka memungkinkan bullish engulfing-nya bisa gagal karena dia akan menuju ke area key supportnya. Itu ya polanya ya. Tapi kalau dia mengejar atas, wah ini cukup keren nih. Artinya dia akan menguji order block yang ada di sini nih, yang kecil sekali nih. Kita coba tandain dulu ya. Order blocknya itu ini. Nah, ini yang menurut saya masih fresh. Ya di sini nih. Ya berkisaran antara, sebentar kita tandain dulu posisinya. Nah, di sini. Di 149.46 sampai dengan 149.67. Jadi area tersebut dekat banget dengan key resisten ya. Jadi kalau ini zona sell dapat di area sini, SL-nya dekat banget. Jadi TP-nya besar, SL-nya yang kecil. Jadi bagus banget untuk jadikan area sell momentum. Tapi ya tetap harus ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down ya di posisi tersebut, maka memungkinkan market akan kembali lagi bearish. Jadi pastikan dulu di sini ada konfirmasi bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka dia bisa menunjukkan potensi penurunan. Sebenarnya targetnya bisa sampai key support. Itu tandanya. Jadi pergerakan bullishnya saat ini masih bullish untuk koreksi dan sekarang masih berada dalam area konsolidasi. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk pergerakan USD Jepang Yen serta indeks dolar dan pair USD yang lainnya. Terima kasih ya buat semuanya dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan support terus channel Zona Forex dengan cara bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Saya jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.